Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City versus MU, setan merah andalkan serangan balik. Derby Manchester bakal tersaji di Etihad Stadium akhir pekan ini. The Citizen yang berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris masih tampil konsisten di awal musim ini. Sementara MU sempat terseok-seok di awal musim dengan manajer barunya Erik ten Hag. Namun perlahan ten Hag mampu membangkitkan setan merah. Mantan penyerang Manchester City, Paul Dickoff, menilai MU bakal kembali mengandalkan serangan balik saat menghadapi Manchester City. Ia memprediksi MU tak akan bermain terbuka di kandang Manchester Biru. Liverpool versus Brighton, rekor bagus Salah lawan The Seagulls. Liverpool akan menjamu Brighton and Hove Albion pada lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Mohamed Salah mempunyai peluang besar untuk menambah koleksi golnya di Premier League. Dalam catatan Talksport, Salah sudah terlibat dalam 11 gol dalam 10 pertandingan Liverpool melawan Brighton di Liga Inggris. Salah mencatatkan sebanyak 6 gol dan 5 assist. Pemain depan Liverpool lainnya Roberto Firmino sedang tampil oke. Sejauh ini pemain Brazil itu sudah membukukan sebanyak 3 gol, semuanya dicetak di saat menjalani laga kandang. Arsenal versus Tottenham, The Gunners dalam masalah jika pemain ini absen. Laga Arsenal versus Tottenham akan berlangsung di Emirates Stadium. Dikabarkan sebelumnya, 4 pemain Arsenal mengalami cedera jelang menghadapi Spurs. Salah satunya Partey yang baru saja membela timnas Ghana mengalami masalah pada lututnya. Ex pemain MU, Michael Sylvester, yang menilai bahwa Arsenal akan ada dalam masalah kalau Partey sampai absen. Partey tangguh secara fisik hingga penting untuk Arsenal. Dalam situs resmi Liga Inggris, Partey sudah membukukan 10 tackle dengan rasio kesuksesan 80%. Kapan kutukan Harry Maguire berhenti? Harry Maguire sepertinya lagi kena kutukan di awal musim ini. Kalau main sebagai starter, timnya pasti kalah, baik Manchester United atau timnas Inggris. Sudah banyak kritik yang ditunjukkan kepada Maguire. Bek berusia 29 tahun itu nampaknya sedang berada di titik terburuk dalam karirnya. Maguire merupakan salah satu bek termahal di dunia yang dibeli MU dari Leicester di tahun 2019. Maguire ditebus seharga 80 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah. Mampukah Maguire sudahi kutukannya? Conte malu, aksi rasial masih ada di sepak bola. Timnas Brazil mengalahkan Tunisia 5-1 dalam ajang FIFA Matchday. Tim Samba memulai laga dengan berfoto bersama spanduk khusus. Banner tersebut berwarna putih dengan tulisan bahasa Portugis yang jika diterjemahkan, tanpa pemain-pemain kulit hitam kami tidak akan memiliki bintang di baju kami. Timnas Brazil melawan rasisme. Spanduk tersebut ternyata tidak diindahkan oleh supporter yang datang ke stadion, khususnya dari sisi lawan. Richarlison dilempari pisang pada menit ke-19, tepat ketika merayakan gol kedua Selecao. Conte kemudian ditanya terkait pelecehan yang dialamatkan kepada pemainnya saat merayakan gol. Dia sangat malu dengan kelakuan supporter di laga itu. Apakah Kevin De Bruyne lebih hebat dari Lampard dan Gerrard? David James, ex-kiper Manchester City, coba menengahi debat Kevin De Bruyne, dinilai lebih hebat dari Frank Lampard dan Steven Gerrard. James berujar De Bruyne dan dua legenda Liga Inggris itu punya perbedaan. De Bruyne begitu baik dalam mempermainkan tempo dan menjelajahi lapangan. Saya tidak ingat apakah Lampard dan Gerrard bisa mengendalikan seluruh lapangan seperti yang dilakukan De Bruyne. Jelasnya dilansir dari Mirror. Namun Lampard dan Gerrard lebih baik dalam hal kontrol bola, kemampuan passing dan mencetak gol. Tambahnya, Barcelona selalu terbuka terima Messi kembali.
Kontrak Lionel Messi bersama Paris Saint-Germain bakal habis akhir musim nanti pada Juni 2022. Messi sebenarnya masih punya opsi perpanjangan satu musim di Parc des Princes. Namun bintang Argentina ini dilaporkan enggan mengaktifkan opsi perpanjangan tersebut. Gosip yang beredar, Messi berhasrat kembali ke Barcelona. Wakil Presiden Barcelona Eduard Romeu juga sudah berbicara soal peluang memulangkan Messi ke Camp Nou. Ia mengungkap bahwa kembalinya Messi ke Barcelona sangat mungkin terjadi jika pemain 35 tahun ini berstatus bebas transfer. Rafael Marquez pun mengatakan Camp Nou selalu terbuka untuk kembalinya La Pulga. Ia menegaskan Barcelona adalah rumah untuk Messi. Inter jangan salah fokus. Inter akan menjamu Roma di pekan ke-8 Liga Italia di Giuseppe Meazza Sabtu 1 Oktober 2022. Selanjutnya, Nerazzurri akan menghadapi Barcelona di Matchday 3 Liga Champions Selasa 5 Oktober 2022. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani menyebut timnya belum memikirkan Barcelona. Inter ingin fokus mengalahkan Roma lebih dulu. Kami akan menghadapi Roma, tim yang kuat. Kami harus main untuk menang. Kami bekerja keras setiap hari dan saya yakin hasilnya akan terlihat, ujar Christian Aslani kepada Tuttosport. Kami akan fokus ke Barcelona di waktu yang tepat. Sekarang kami harus berpikir soal Roma. Kami cuma berpikir soal pertandingan hari Sabtu melawan Giallorossi, katanya menegaskan. Tanda tangan Jan Oblak diperebutkan dua tim Premier League. Tanda tangan Jan Oblak diperebutkan dua tim raksasa Liga Inggris. Menurut kabar dari Inggris, Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama ngebet untuk mengamankan jasanya dari Atletico Madrid. Spurs berencana untuk mencari pengganti Hugo Lloris yang nampaknya sebentar lagi akan pensiun. Di sisi lain, Manchester United masih meragukan masa depan David De Gea. Laporan dari Evening Standard menyatakan bahwa Tottenham telah melakukan kontak kepada Jan Oblak. Di sisi lain, Manchester United bakal memantaunya secara intensif. Graham Potter malah akan buat Chelsea gagal finish di 4 besar Liga Inggris 2022-2023. Meski ditunjuk menjadi pelatih baru, Graham Potter malah diprediksi akan membuat Chelsea gagal finish di posisi 4 besar Liga Inggris 2022-2023. Padahal target si biru musim ini harusnya bisa menjadi juara mengingat kedalaman skuad yang mereka miliki. Prediksi tersebut disampaikan oleh mantan bek Chelsea yakni Robert Hurt. Menurut Hurt, Potter belum memiliki pengalaman yang cukup untuk bersaing di papan atas. Terlebih lagi, hal tersebut sudah terbukti saat Chelsea hanya bermain imbang melawan RB Salzburg di ajang Liga Champions 2022-2023. Ayah Haaland beri sinyal anaknya tak akan bertahan lama di Manchester City. Erling Haaland tengah menjalani musim debut yang indah bersama Manchester City. Namun Alf Inge Haaland mengisyaratkan anaknya tidak akan lama-lama bermain untuk The Citizen, meskipun kontraknya berakhir 2027 mendatang. Saya pikir Erling ingin menguji kemampuannya di setiap liga. Dia bisa bertahan di suatu liga selama maksimal 3 hingga 4 tahun, jelasnya. Dia sudah memiliki 2,5 tahun di Jerman, mungkin nanti sama juga 2,5 tahun di Inggris, Spanyol, Italia, dan Prancis, pungkasnya. Mantan pemain Chelsea, Ramirez umumkan pensiun dari dunia sepak bola di usia 35 tahun. Mantan pemain Chelsea Ramirez telah resmi pensiun dari dunia sepak bola. Ramirez pensiun dari dunia sepak bola di usia 35 tahun. Kabar pensiun Ramirez tersebut diketahui dari unggahan Instagram pribadinya. Klub yang Ramirez bela sebelum pensiun adalah Palmeiras. Palmeiras adalah klub sepak bola asal Brazil. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menulis sebuah kalimat panjang yang menjelaskan terkait keputusan pensiun yang diambilnya. Rumah Alex Oxlade-Chamberlain dibobol maling, telan kerugian 59 miliar rupiah. Pemain Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain mengalami insiden perampokan. Perampokan yang dialami oleh Alex Oxlade-Chamberlain tersebut terjadi di rumahnya Selasa 27 September malam waktu setempat. Saat insiden perampokan terjadi, Alex Oxlade-Chamberlain sedang berada di rumah bersama sang tunangan, Perry Edward.
Meskipun sang pemilik berada di rumah, para perampok sukses melancarkan aksinya. Akibat insiden perampokan tersebut, Alex Oxlade-Chamberlain mengalami kerugian senilai 3,5 juta pound sterling atau sekitar 59 miliar rupiah. Atas insiden yang menimpanya, Alex Oxlade-Chamberlain melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Ten Hag disarankan cadangkan Ronaldo jika ingin menang derby Manchester. Erik Ten Hag mendapatkan saran dari Luke Chadwick yang mengatakan apabila dirinya sebaiknya mencadangkan Cristiano Ronaldo dalam derby Manchester. Dia menilai United memiliki peluang untuk bisa melanjutkan tren positif kemenangan mereka di laga kali ini. Mereka memiliki pemain seperti Casemiro dan Cristiano Ronaldo yang membuka banyak opsi menarik di skuad mereka. Akan tetapi menurut saya Cristiano sebaiknya dicadangkan saja di laga kali ini. Saya merasa apabila Rashford nantinya akan bisa menjadi starter yang lebih optimal dibandingkan Cristiano yang memiliki kecepatan dan hal itu cukup krusial di laga kali ini, terutama karena City akan mendominasi bola dan Rashford bisa melakukan serangan balik yang cepat, pungkas Chadwick. Tinggal menunggu waktu, bintang PSV sepakat gabung ke Manchester United tahun depan. Bintang PSV Eindhoven, Cody Gakpo, sepertinya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa benar-benar pindah ke klub raksasa Liga Inggris Manchester United. Berdasarkan laporan Forbes, Gakpo disebut-sebut sudah mencapai kata sepakat untuk gabung Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Perwakilan tim dalam waktu dekat bakal terbang ke Belanda guna mengurus administrasi yang dibutuhkan. MU kebetulan sudah mendapatkan restu dari manajemen PSV selaku klub pemilik Gakpo. PSV kabarnya bersedia melepas pemain andalannya kepada Manchester United dengan mahar 35 juta euro. Belak-belakan, Paul Pogba ungkap penyebab kegagalan di Manchester United. Gelandang Juventus Paul Pogba mengungkapkan penyebab kegagalannya di Manchester United kepada GQ Italia. Pogba mengungkapkan penyebab periode keduanya di Manchester United tak berjalan lancar. Menurut Pogba, masalah cedera yang dia derita dalam 3 tahun terakhir menjadi penyebabnya. Pada 2019 hingga 2022 di Manchester United, gelandang berusia 29 tahun itu tercatat menderita 10 cedera berbeda. 3 tahun terakhir di Manchester United saya mengalami banyak cedera. Itu tidak berjalan seperti yang saya inginkan dan itu bukan rahasia, kata Pogba seperti dikutip dari GQ Italia. Baru cetak 1 gol dari open play, Dusan Vlahovic ternyata punya 2 masalah di Juventus. Di Liga Italia 2022-2023, Dusan Vlahovic sudah mencetak 4 gol dari 7 laga. Namun dari 4 gol tersebut, Vlahovic baru mencetak 1 gol dari open play. Mengetahui juniornya dikritik, banyak pihak, mantan penyerang Juventus Darko Kovacevic memberikan pembelaan. Dalam pembelaannya, Darko mengatakan bahwa ada 2 masalah di Juventus yang membuat Vlahovic baru mencetak 1 gol dari situasi permainan terbuka. Pertama, banyak pemain Juventus yang cedera sehingga mempengaruhi performa tim, termasuk berdampak ke Vlahovic. Kedua, Vlahovic tidak mendapatkan pelayanan yang cukup bagus. Respon Direktur Bayern Munchen soal klaim tak bahagia Sadio Mane. Direktur olahraga Bayern Munchen Hasan Salihamidzic memberikan respon atas klaim tak bahagia Sadio Mane di Allianz Arena. Hal itu dikarenakan dalam 4 pertandingan terakhirnya, dia tidak mencetak gol sama sekali. Hasan Salihamidzic pun menanggapi isu tersebut dengan mengatakan bahwa Mane masih membutuhkan waktu adaptasi dengan rumah barunya. Sadio masih butuh sedikit waktu, dia juga harus membiasakan diri dengan Bundesliga, tetapi dia akan melakukannya, kata Salihamidzic seperti dikutip dari Bild. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!